Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khalifah, NIM 107, kelas Agroteknologi C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pertanian organik. Nah, yang pertama yaitu mengenai pertanian organik. Pertanian organik merupakan jawaban atas revolusi hijau yang dinyatakan pada tahun 1960-an yang menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan akibat pemakaian pupuk dan pestisida kimia yang tidak terkendali. Pertanian organik ini merupakan sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Dengan sistem pertanian berbasis high input energi seperti pemakaian pupuk kimia dan pestisida dapat merusak tanah yang akibatnya dapat menurunkan produktivitas sehingga berkembanglah sistem pertanian organik ini. Adalah perbedaan antara sistem pertanian konvensional dengan sistem pertanian organik. Untuk perbedaan sistem pertanian konvensionalnya sendiri, pada sistem pertanian konvensional, peningkatan produksi tidak bertahan lama karena penurunan kualitas tanah dan penumpukan residu, sehingga dapat meracuni tanaman dan sistem ini tidak cukup efektif untuk pertanian. Nah, sehingga perlu adanya sistem pertanian yang lain, yakni pertanian yang berbasis organik. Sehingga hal tersebut dapat memperbaiki sifat fisik tanah dan mengoptimalkan hasil produksi dalam pertanian. Untuk selanjutnya yaitu salah satu aspek yang terpenting pada sistem pertanian organik. Nah, salah satu aspek terpenting pada sistem pertanian organik baik di negara maju maupun berkembang adalah peningkatan efisiensi pupuk. Peningkatan efisiensi pemupukan dapat mengurangi pemakaian pupuk dan biaya produksi, serta di sisi lain akan menurunkan risiko permasalahan lingkungan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu bagaimana peran pertanian organik dalam produktivitas pertanian dan apakah prinsip-prinsip yang mempengaruhi dalam pertanian organik. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui peran pertanian organik dalam produktivitas pertanian dan untuk mengetahui prinsip-prinsip yang mempengaruhi dalam pertanian organik. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kebijakan pengembangan pertanian organik. Dalam pengembangan pertanian organik, pemerintah meluncurkan program pengembangan pertanian organik melalui komitmen Go Organik pada tahun 2010. Dalam pengembangan pertanian organik diperlukan perencanaan dan implementasi yang baik secara bersamaan. Perencanaan dan implementasi juga dilakukan secara bersama antara pemerintah dan pelaku usaha. Nah, yang selanjutnya mengenai prinsip pertanian organik. Prinsip pertanian organik ini didasarkan pada prinsip kesehatan, yaitu pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan. Prinsip ekologi, yaitu pertanian organik harus didasarkan pada ekologi kehidupan atau lingkungan. Prinsip keadilan, pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Dan yang terakhir adalah prinsip perlindungan. Merupakan pertanian organik ini harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan mendatang. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai pertanian organik sebagai sistem pertanian berkelanjutan. Pertanian organik jika dilakukan dengan tepat akan mengurangi biaya input terutama pupuk dan pestisida. Secara dramatis akan meningkatkan kesehatan petani dan kesuburan tanah secara alami. Masalah dalam pengembangan pertanian organik ini adalah intensif yang tepat untuk petani dalam mengkonversi usaha taninya menjadi usaha tani organik yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai penggunaan pupuk organik untuk pertanian berkelanjutan. Pupuk organik atau bahan organik tanah merupakan sumber nitrogen tanah yang utama. Peranannya cukup besar terhadap perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologi pada tanah. Pupuk organik yang ditambahkan ke dalam tanah akan mengalami beberapa kali fase perombakan oleh mikroorganisme tanah untuk menjadi humus atau bahan organik tanah. Nah, penggunaan pupuk organik ini dalam sistem pertanian ini dapat membantu untuk pertanian berkelanjutan karena dapat mengurangi residu yang akan tertinggal di tanah, juga dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi yang ada dalam tanah. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pengaruh pupuk organik terhadap sifat fisik dan kimia tanah.
Nah, pupuk organik memiliki fungsi kimia dalam tanah seperti penyediaan hara makro, NPK, Ca, Mg, dan S, dan mikro, Zn, Cu, Mo, Co, B, Mn, dan Fe, meskipun jumlahnya sedikit. Meningkatkan kapasitas tukar kation atau KTK tanah dan membentuk senyawa kompleks dengan ion logam beracun, Al, Fe, dan Mn. Pupuk organik tanah juga berperan dalam memperbaiki sifat biologi tanah, yaitu sebagai sumber energi dan makanan bagi mikroba tanah. Selanjutnya, mengenai kendala pengembangan pertanian organik. Untuk kendala-kendala dalam pengembangan pertanian organik ini bersifat makro dan mikro. Untuk yang bersifat makro sendiri antara lain mengenai pasar dan kondisi iklim. Sedangkan pada kondisi mikro yaitu petani belum banyak yang berminat untuk bertani organik. Dan yang kedua yaitu kurangnya pemahaman para petani terhadap sistem pertanian organik. Yang ketiga adalah organisasi di tingkat petani merupakan kunci penting dalam budidaya pertanian organik. Dan yang keempat adalah kemitraan petani dan pengusaha. Upaya membentuk hubungan kemitraan antara petani dan pengusaha masih belum memberikan hasil seperti yang diharapkan oleh petani. Untuk kesimpulannya, pertanian organik adalah pertanian yang holistik yang mendukung dan mempercepat biodiversity, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Prinsip pertanian organik didasarkan pada prinsip kesehatan, ekologi, perlindungan, dan keadilan yang terkait dengan lingkungan. Dan yang terakhir adalah kendala-kendala dalam pengembangan pertanian organik ini bersifat makro dan mikro. Kendala pertanian secara makro antara lain pasar dan kondisi iklim, sedangkan secara mikro yaitu kendala yang dijumpai di tingkat usaha tani. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai pertanian organik. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.